Bayangin kalau kamu bisa bikin weekday sama menyenangkannya kayak weekend, dimana kamu excited bangun tidur untuk ngelakuin hal yang kamu suka. Mengubah karir dari yang males banget ke kantor sampai seneng banget ngerjain hal yang kamu sukain dengan penuh passion tapi tetap dapat duit gitu. Gimana caranya sih? Tonton terus video ini. Saya William, lagi kerja di startup dan lagi coba bikin startup sendiri juga, konten kreator, dan saya coba jalan beberapa bisnis. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil gitu. Dan ada satu esai yang saya pengen bahas di sini. Dibikin oleh satu orang namanya, panggilannya PG gitu. Nama lengkapnya Paul Graham. Dia salah satu orang yang lumayan prominent di Silicon Valley dengan tulisan-tulisannya. Co-founder dari Y Combinator, salah satu inkubator startup mungkin bisa dibilang paling sukses di dunia. Dia yang menginkubasi Airbnb dan banyak startup lainnya gitu. Even sekarang si OpenAI, company yang lagi booming banget sekarang tuh adalah salah satu orang founder yang pertama kali itu diinvest sama Y Combinator. Sam Altman tuh orang YC. Paul Graham ini terkenal dengan tulisannya yang lumayan menarik ya. Sangat-sangat menarik sih. Orangnya sangat-sangat thoughtful. Ada satu esai yang saya pengen bahas yang bisa dibilang mengubah banyak orang, termasuk saya. Dengan gimana cara kita bisa mendesain karir atau cara kita mencari hidup untuk ngelakuin apa yang kita suka gitu. Ini tuh kesulitan semua orang sih. Gimana caranya hidup dari karir yang kita punya atau hasil yang kita pengen. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, subscribe dulu video ini dan kita langsung ke dagingnya. Kita jujur-jujuran aja, dunia kita di Indonesia terutama itu dunia yang memprioritaskan kestabilan finansial dan status sosial dibanding pencapaian hidup lah atau pencapaian pribadi. Kenapa? Kalau misalnya kita kayak ketemu orang bakal tanya apa sih? Oh, tempat tinggal di mana gitu. Tempat tinggal di mana tuh nentuin orang ini punya status sosial yang tinggi atau enggak. Terus bakal tanya kayak kerjanya apa. Atau kalau misalnya wanita bakal tanya kayak suaminya kerja di mana gitu. Atau misalnya tempat tinggal di mana gitu. Berkutatnya di situ semua. Kalau kita ketemu orang kita bakal tanya hal sama segala macamnya. Dan ini gak terjadi cuma di Indonesia doang, di seluruh dunia gitu. Kayaknya sangat sedikit orang yang suka sama kerjaan yang dilakuin. Saya lebih banyak ketemu orang yang nggak suka sama kerjaannya, tapi memilih untuk lakuin kerjaannya karena itu mencukupi. Jadi hidup untuk weekend lah, bukan hidup untuk weekday. Dan itu realita yang terjadi emang. Dan kalau misalnya dibilang kayak, ya coba dong kerjain sesuatu yang gue passion gitu. Nggak gampang juga gitu kerjain sesuatu yang buat di passionin karena belum tentu ada duitnya. Dan mau nggak mau at the end of the day kita perlu makan gitu. Dan untuk ngelakuin sesuatu yang bagus tuh, untuk membuat karya yang bagus kamu tuh harus suka duluan. Itu kayak dinamikanya gitu. Jadi kita mau ngelakuin sesuatu tapi nggak ada duitnya. Tapi kita mau ngelakuin sesuatu yang kita udah tahu pasti nggak suka, tapi ada duitnya. Tapi buat ngelakuin sesuatu yang bagus, itu kita suka duluan. Jadi kayak, wah bingung nih, kita harus mulai dari mana gitu. Mungkin teman-teman bakal mikir kayak, emang hidup kayak gitu, emang kerja tuh nggak harus fun, lu nggak bisa milih gitu. Kerja ya kayak gitu, emang wajar nggak sih nggak suka sama kerjaan? Menurut Paul Graham dan menurut saya tuh enggak gitu. Mungkin kayak kita diajarin dari kecil ya, kalau kerjaan dan having fun itu sangat berbeda, sangat bertolak belakang gitu. Kalau menjadi dewasa itu hanyalah hidup dari gaji ke gaji doang gitu. Dan ini mindset yang mungkin ditanamin pas kita kecil, pas kita ngeliat kayak mau kemana gitu, orang tua kayak mau kerja terus kayak mukanya cemberut, kayak nggak mau diajak main gitu segala macam gitu. Ya jadi kita nganggapnya kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, emang kerjaan tuh kayak gitu kok, nggak ada orang yang suka kerjaannya gitu. Tapi sedih banget ya hidup kayak gitu, kayak nggak fun gitu, nggak asik gitu. Kita harusnya punya alternatif lain lah gitu, nggak bisa kayak gini doang. Dan miskonsepsi lainnya menurut saya yang perlu diadres adalah kerjain hal yang kita suka tuh bukan berarti semua momen tuh bakal menyenangkan. Kebayang gak sih? Bukan berarti kayak kalau kita sukanya makan coklat bukan berarti kita bakal tiap hari makan coklat gitu, enggak gitu. Jadi kita mau ngerjain hal yang kita suka dan maupun kita ngerjain hal yang tidak kita suka, itu bakal ada momen bosannya, ada bakal momen kita frustrasinya gitu. Even orang-orang terkenal di dunia kayak Elon Musk, Albert Einstein gitu, ada pasti momen kayak gue mau ngopi aja lah gitu, mau ngerjain rumus gue gitu. Tapi dia tahu hal yang dilakuin ini meaningful buat dia, makanya dia tetap kerjain itu. Pertanyaan sederhana yang mungkin teman-teman bisa pikirin adalah, kalau teman-teman punya semua uang di seluruh dunia, apa yang bakal teman-teman kerjain sekarang? Itu mungkin bisa menggambarkan kira-kira teman-teman tuh passionnya apa gitu. Let's say ini saya lagi ngelakuin hal
saya nggak ngomong doang, saya walk the talk. Saya pernah kerja di perusahaan-perusahaan yang lumayan oke lah, teman-teman bisa cek LinkedIn saya. Terus saya pernah dapat promosi, terus saya resign. Saya bikin startup sendiri, dapat investasi tapi nggak terlalu gede. Kenapa? Saya mikir ya, oh ini mungkin pengalaman yang nggak bisa saya lewatin nih, saya perlu ngelewatin itu. Saya mencoba doing what I love gitu. Terus ternyata nggak berhasil juga gitu, nggak gampang juga loh. Kayak even though saya punya modalnya, saya punya mungkin koneksinya, saya mungkin tahu mau bikin apa. Struggling banget itu. Tiap hari tuh kayak pengen nangis rasanya, beneran pengen nangis. Tapi setelahnya saya balik lagi ke kantoran, capek juga sama gitu. Jadi realitanya emang ngerjain sesuatu yang kita suka banget itu nggak selamanya manis gitu. Hidupnya lancar, nggak juga. Tapi teman-teman kalau ketemu rumusnya, kerjain hal yang disuka, itu hasil kerjanya bakal lebih bagus, dan itu yang lebih penting. Hasil kerjaan lebih bagus itu yang lebih penting. Jadi pasti menakutkan, pasti menyeremin, pasti susah, tapi itu lebih rewarding gitu. Jadi buat journey saya pribadi, dari saya bikin kayak gitu ya, jadinya saya bisa bikin YouTube. Kalau saya nggak berani ngambil langkah itu, saya nggak bakal jadi content creator yang sekarang sangat santai sebenarnya kerjanya. Saya masih kerja juga soalnya, tapi lumayan gitu hasilnya. Saya bisa dikenal sama orang dan bisa ngebantu orang lain juga. Jadi poin pertamanya adalah teman-teman bisa loh kerjain hal atau punya karir yang teman-teman suka. Itu dulu. Kita nggak harus selalu mengorbankan weekday kita untuk weekend doang atau kayak nyari duit buat orang lain atau sebagainya. Bisa loh, konsep itu nggak cuma satu doang fair adulting gitu. Tapi gimana caranya? Ini yang ditawarin sama Paul Graham. Karena konsep ini nggak cuma buat orang yang pengen bikin startup sih. Technically yang saya lakukan di YouTube itu ngikutin playbooknya dia. Nanti teman-teman bakal ngerti playbooknya saya tuh mirip banget dengan breakdown sistemnya si Paul Graham. Teman-teman harus ngerti konsep do what you love. Jadi kayak ngelakuin hal yang teman-teman suka. Jadi dua konsep tadi, kerja dan main. Kerja itu adalah cari duit, main itu adalah hobi aja gitu. Dua ini tuh selalu dianggap dua hal yang berbeda, dua hal yang bertolak belakang. Tapi ini tuh bikin kita mikir kalau kerja harus nggak enak, main harus nggak ngasihin duit gitu. Jadi dua hal ini tuh pembedaannya itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar dan bisa digabungkan. Kita bisa ketemu main yang menghasilkan uang, kita bisa ketemu kerjaan yang menyenangkan gitu. Kita juga bisa ketemu main yang nggak menyenangkan. Jadi penggabungan ini tuh yang cukup penting untuk membuat teman-teman nyadar kalau nggak ada alasan buat kita ngebedain loh antara satu dan dua ini, dan menemukan cara buat kita bisa hidup dari hal yang kita suka. Itu emang kompleks dan sulit. Jadi Paul Graham ngasih tahu ada dua rute yang bisa kita ambil. Rute pertama itu namanya rute organik. Rute organik tuh artinya kita kerja nih, semakin kita pintar, jago gitu, kita naik jabatan segala macam, kita makin atas posisinya, kita punya pilihan untuk milih ngerjain hal yang kita nggak mau kerjain dan hal yang kita mau kerjain. Kebayang nggak? Jadi kayak let's say kita mulai nih, kita dari orang sales lah gitu, kita naik sales manager, naik senior manager, naik jadi sales director misalnya, naik jadi apa, jadi misalnya paling tinggi shift CMO. Pas teman-teman udah di level CMO, teman-teman bisa milih nih, oh gue nggak mau ngerjain handle klien lagi, gue cuma mau ngerjain yang berhubungan sama branding doang. Bisa. Kenapa? Karena teman-teman udah punya powernya, karena teman-teman udah lebih established. Itu satu rute di mana teman-teman bisa ngerjain hal yang teman-teman suka. Rute yang mirip kayak gini adalah cara teman-teman kerja yang sifatnya profesional, yang punya tangga karir, biasanya di industri perbankan, keuangan, marketing, apapun lah gitu. Ini tuh rute yang lumayan umum. Rute kedua adalah main rute istilah zaman Indonesia tuh rute dua kaki. Satu kerja, satu ngerjain passion project gitu. Realistically speaking harus kayak gitu. Kalau teman-teman nggak punya akses ke organik, ya maunya dua kaki gitu. Kayak teman-teman misalnya kerja nih, tapi punya side hustle, punya bisnis, punya apa gitu. Saya ngelakuin dua kaki. Saya masih kerja di startup, saya masih dapat main income saya dari sana. Tapi saya passion project saya YouTube, saya ngajar belajar GPT itu supaya jadi kayak saya motorin duit tuh dari gaji saya tuh diputerin supaya ke sini. Karena ya teman-teman mungkin pernah nonton video saya yang share AdSense, gak seberapa kok AdSense di sini, kayak kecil banget. Jadi ya mau gak mau kita harus lebih kreatif gitu. Jadi setiap jalur bakal ada pro and cons-nya. Nggak bakal ada solusi yang one size fits all gitu, yang artinya kayak oh ini nih pakai obat ini teman-teman bakal bisa ngelakuin hal yang teman-teman suka. Nggak gitu. Ini dua rute yang benar-benar ya punya pro and cons masing-masing, punya konsekuensinya gitu. Teman-teman pilih satu, yang satu juga pasti ada akibat yang teman-teman harus rasakan dari itu.
Terlebih dengan adanya AI, teman-teman bisa mikir kayak, oh mungkin kerjaan-kerjaan yang tidak menyenangkan itu lama-lama bakal diotomasin juga itu. Sama kayak misalnya zaman dulu kita nggak suka bersihin rumah gitu. Sekarang ternyata banyak banget kayak robot buat bersihin rumah, atau even kayak kalau buat negara-negara yang maju mereka bisa hire pembantu dan sebagainya gitu, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Itu contoh. Jadi semakin tinggi ladder teman-teman bisa punya opsi untuk milih gitu. Coba kita breakdown rute yang pertama. Rute pertama tuh organic route. Jadi teman-teman makin jago nih di field teman-teman, dan teman-teman bisa punya opsi makin ke atas, makin mengurangi kerjaan-kerjaan yang kurang menyenangkan. Contohnya misalnya, oh nggak suka hitung-hitungan nih, yaudah makin tinggi, suruh tim aja deh yang hitung-hitung. Itu bisa banget. Caranya ya pas awal teman-teman pilih fieldnya, terus dari entry level misalnya dari intern atau dari junior staff, naik karena teman-teman bagus kerjanya, naik terus jabatannya, gajinya segala macam. Terus bisa pilih nih yang lama kayak, oh gue mau project ini, gue mau project ini gitu. Teman-teman bisa bangun expert list kayak, oh bisa ngerjain A, bisa ngerjain B gitu. Dan makin tinggi teman-teman bisa punya pilihan kayak, gue gak mau ngerjain A, gue cuma mau ngerjain B ya gitu. Dan ini teman-teman bisa kayak milih, oh gue sukanya apa sih gitu dalam scope yang teman-teman ngerti. Misalnya teman-teman ngerasa kayak, oh awalnya mulai dari marketing nih, tapi makin ke atas, oh kayaknya lebih suka data-data deh gitu. Oh yaudah makin ke atas pengennya lebih ke data. Jadi pilih tuh kerjaan-kerjaan yang banyak datanya. Itu jadi strength-nya teman-teman. Jalur kedua, jalur dua kaki, dimana teman-teman bisa ngerjain hal yang teman-teman mungkin nggak suka tapi punya passion project gitu. Kayak saya tuh kayak gitu, saya kerja, saya cari waktu buat ngerjain passion project saya, biasanya malam. Ini saya syuting, kalau teman-teman mau tahu sekarang jam 1.43 malam, saya baru punya waktu tuh jam-jam segini nih di weekday buat syuting nih. Jadi di sela-sela waktunya teman-teman perlu punya waktu buat kayak produksi hal seperti ini, belajar hal baru. Kayak kalau saya dulu pas awal kayak record tuh kayak gimana, cara setup studio gimana, cara upload yang bagus gimana, cara nyari editor gimana gitu. Itu perlu belajar. Terus kayak perlu berkoneksi dengan orang-orang lain di industri gimana gitu. Semakin gede nanti projectnya, side projectnya, passion projectnya, teman-teman mulai bisa transisi ke sana. Saya punya beberapa teman yang awalnya kayak gitu, punya bisnis terus lama-lama transisi, ataupun content creator juga gitu. Kayak dulu pas zaman saya di TikTok tuh ada satu live streamer yang lumayan terkenal, yang awalnya mulai dari kerja di kantor, terus karena pendapatannya sebagai live streamer atau content creator lebih gede, lama-lama dia shifting. Jadi itu salah satu opsi lain, teman-teman bisa mengutilize kesukaan teman-teman ada di mana dan pelan-pelan bikin. Saya pribadi masukin timeline YouTube dan apapun yang saya kerjain tuh cukup lama. Dia misalnya kayak 5 tahun. Jadi mungkin saya baru dapat hasilnya umur YouTube nih baru 1 tahun, 2 tahun. Oh 3 mungkin baru dapat hasilnya. Jadi kita lihat sih nanti ini baru 1 tahun 10 bulan YouTube-nya. Jadi kalau misalnya udah 5 tahun nanti kita lihat nih ini sebenarnya menghasilkan atau enggak. Kalau enggak nanti harus diapain. Susahnya adalah kalau misalnya kita pakai passion project, kita nggak bisa sering gonta-ganti passion projectnya karena harus sabar. Karena ngerjainnya kapan? Ngerjainnya cuma bisa malam, ngerjainnya cuma bisa weekend gitu. Jadi kita nggak bisa langsung dapetin hasil yang instan. Jadi saya sendiri sih lebih milih hal-hal sifatnya long term juga. Karena kita cuma bisa ngasih dedikasi waktu mungkin sangat sedikit, dan yang bisa kita kerjain dengan cukup konsisten ya kalau buat saya kerjaan seperti ini gitu. Teman-teman bisa pilih nih rute teman-teman seperti apa. Apakah teman-teman ngerasa kayak karya yang teman-teman sekarang punya itu cukup oke dan jenjang karyanya bisa lebih tinggi banget? Teman-teman bisa nggak ngerjain 2 project kayak gini sekaligus kayak saya gitu? Ada yang nggak bisa loh. Terus kayak kira-kira industri teman-teman tuh memungkinkan kan buat naik secara cepat gitu. Pro and connya lumayan banyak gitu. Dimana kalau misalnya teman-teman, kalau menurut saya buat jalur organik tuh teman-teman nggak bisa pure skill. Teman-teman perlu belajar politik, perlu belajar kayak gimana caranya manuver, networking segala macam. Dimana kalau jalurnya 2 kaki, teman-teman harus pinter-pinter ngatur waktu, pinter-pinter buat bisa akuisisi skill, pinter-pinter bisa punya tim kecil gitu. Jadi kayak skill set yang dibangun tuh sangat berbeda menurut saya. Beberapa hambatan menurut saya untuk ngelakuin 2 hal ini adalah takut gitu. Takut gagal, takut apa gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengubahnya jadi small step aja gitu. Kalau misalnya buat organic route yang teman-teman optimize itu adalah mungkin increment gaji setiap bulan. Atau misalnya increment gaji itu kayak input, misalnya outputnya adalah berapa uang yang bisa di save setiap bulan, naik atau enggak, atau misalnya stabil atau enggak gitu. Itu tuh bisa jadi input. Kalau misalnya kalau saya di jalur 2 kaki, kalau misalnya proyeknya belum menghasilkan, goalnya ya bisa nggak proyeknya self sustain, gak usah disuntik duitnya. Terus setelahnya bisa nggak nih menghasilkan mungkin 1 juta aja sebulan gitu, gak usah banyak-banyak deh gitu. Setelah 1 juta naik 2 juta, 3 juta, 4 juta, bisa nggak segitu aja dulu.
Jadi doing what you love dan hal yang teman-teman suka itu perjalanan panjang. Jadi yang menarik di esainya Paul Graham ini adalah dia juga nyadar kalau kita bikin startup, menurut dia nggak bakal kita nemu satu bisnis model yang langsung gitu. Mungkin kita harus sacrifice, terutama kalau kita nggak punya investor, sacrifice waktu kita, sacrifice tenaga kita buat ngelakuin kerjaan-kerjaan yang nge-fund si startupnya. Ataupun kalau kita udah punya startupnya pun tetap belum tentu kita bisa ngelakuin hal kita suka, kadang ada pressure dari investor dan sebagainya gitu. Jadi kita tetap perlu sabar dan komitmen dengan prosesnya untuk langsung bisa dapat hasil mungkin 5-10 tahun ke depan gitu. Tapi ini menarik ya, ini dari pribadi saya sendiri sih, bukan dari Paul Graham. Cuman buat kita, orang-orang perintis kayak kita tuh cuma perlu satu loh bisnis atau karir lah yang bisa bikin kita berhasil. Satu doang, kita nggak perlu 2, nggak perlu 3, cuma perlu 1. Tapi 1 itu mungkin bisa mengubah hidup gede. Jadi I would rather pilih permainan yang garansi suksesnya tinggi kalau dimainin dengan lama, tapi sulit gitu, sehingga kompetitornya lebih sedikit tapi kita punya chance menangnya lebih tinggi dibanding kalau kita seolah-olah chances menangnya gede, kayak misalnya kita investasi segala macam gitu, time frame-nya dikit tapi kompetisinya juga banyak banget dan nggak make sense gitu. Itu kayak judi hitungannya. Kalau misalnya saya prefer yang lama aja, nggak apa, orang kita masih kerja kok gitu. Ataupun kayak kalau misalnya nggak ada kerjanya, kita selalu bisa cari kerjaan lain atau apa gitu, kita bisa selalu nyambi-nyambi lah gitu. Itu cara saya buat doing what I love, ngerjainnya dengan 2 kaki. Jadi kuncinya adalah maju aja dulu, tetap jalan step by step, baby step aja. Jadi tahun pertama bisa ngelakuin A ya udah, tahun kedua bisa ngelakuin B ya udah gitu. Kayak teman-teman lihat nih video YouTube saya nih, ya cuman seminggu aja upload sekali gitu, karena saya sanggupnya segitu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman coba, pikirin time frame-nya, apakah sesuatu yang saya coba ini kalau saya bisa saya lakuin dengan cukup konsisten selama 5 tahun ke depan. Kalau iya, lakuin. Kalau teman-teman mau main 2 kaki harus kayak gitu. Kalau enggak, jangan. Saya saranin mungkin pilih project lain yang bisa tahan minimal 5 tahun buat dikerjain gitu. Teman-teman punya bensinnya dari kerja, tapi teman-teman harus punya energi untuk ngelakuinnya. Long termnya kalau teman-teman bisa ngelakuin hal kayak gini, baik dari jalur organik maupun 2 kaki, mungkin teman-teman bakal ngerasa lebih fulfill karena kayak kita dapat hasilnya juga gitu, kita juga dapat financial stability-nya gitu, kita ngerasa kayak social status kita mungkin nambah juga dari hal-hal kayak gitu. Jadi dengan kita pursue apapun yang kita sukai, apapun rutenya, kita bakal ngerasa kayak oh, kita ngedapetin nih hasil yang selama ini kita tabur gitu. Jadi hopefully weekday-nya lebih menyenangkan dibanding weekend kalau teman-teman udah ngelakuin nih. Saya belum akan ke sana, tapi hanya masalah waktu buat saya. Jadi buat teman-teman yang punya aspirasi ke sana, coba aja ikutin. Nggak usah percaya sama saya, tapi percaya sama diri sendiri aja gitu. Kalau teman-teman bisa ngelakuin nih. Jadi apapun langkahnya, coba dulu. Satu exercise yang lumayan ngebantu kalau buat saya adalah coba pikirin dalam 10 tahun ke depan, kalau teman-teman cuma ngelakuin hal ini doang, teman-teman bakal jadi orang seperti apa dan apakah teman-teman suka dengan masa depan seperti itu. Jadi saya ulangi, bayangin 10 tahun ke depan teman-teman bisa jadi orang seperti apa dengan aktivitas yang teman-teman jalani sekarang. Kalau nggak ada perubahan, apakah teman-teman bakal suka dengan teman-teman di masa depan itu? Kalau nggak, inputnya harus berubah dong. Nggak bisa berubah langsung, nggak apa, berubah dikit-dikit, tapi harus ada perubahan. Kalau nggak, itu yang bakal terjadi gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa baca langsung esainya Do What You Love. Ini kira-kira kayak summary singkatnya lah gitu. Tapi di sana dia bahas lebih dalam tentang rute-rutenya dan apa yang harus dilakukan setelahnya. Cuma menurut saya yang paling penting adalah teman-teman perlu tahu dulu path mana yang teman-teman pilih, dan dua-duanya bakal path yang susah gitu. Nggak ada yang gampang. Cuman teman-teman pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing dan apa yang teman-teman udah sukai. Coba diem dulu dan mikir kira-kira apa yang teman-teman suka dan gimana caranya teman-teman bisa hidup dari sana tanpa mikirin kayak ekspektasi sosial, ekspektasi society terhadap teman-teman. Karena walaupun kita ngerasanya kayak selfish gitu, kita mikirin keinginan diri sendiri, tapi kalau kita udah ketemu hal yang kita suka dan itu bisa berkontribusi ke society, itu malah ujung-ujung ngebantu society. Jadi teman-teman bisa nge-reframe hal ini dengan ini tuh sebenarnya ngebantu banyak orang loh kalau teman-teman menemukan apa yang benar-benar teman sukai gitu. Kurang lebih gitu, tetap semangat. Semoga suka dengan video-video kayak gini. Kalau misalnya suka, boleh tolong subscribe dan kasih komen dong kira-kira menarik nggak nih sarannya dan apa yang bisa kita improve dari sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.